Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Apa kabar semua? Bertemu lagi dengan Bu Puji dalam kelas Discrete Mathematics 1. Ya, kali ini saya akan memaparkan materi terakhir perkuliahan Matematika Diskrit karena kita sudah memasuki minggu ke-15 perkuliahan. Dan saya memohon izin untuk mematikan kamera saat ini karena sesuatu dan lain hal. Ya, oke. Ada 20 slide yang akan saya paparkan pada hari ini. Saya akan membahas terkait fenomena tentang counting, ya, atau bilangan. Pada kali ini saya akan membahas terkait permutasi. Saya yakin saudara sekalian sudah pernah belajar terkait permutasi ini ya. Baik itu ada di SMK, SMA sederajat, saya rasa semuanya pasti pernah menerima materi terkait permutasi dan kombinasi ya. Jadi saya akan mengingatkan kembali. Nah, pertama kita akan membahas terkait permutasi ya. Saya akan mengingatkan kembali definisi bahwa a permutation of a set of distinct object is an ordered arrangement of this object. Jadi, permutasi dari sekumpulan objek yang berbeda adalah pengaturan yang teratur dari objek-objek ini. Dengan kata lain, jika kita ingin membedakan kapan kita menggunakan permutasi dan kapan kita menggunakan kombinasi, permutasi itu digunakan saat kita akan membuat peluang gitu ya. Peluang kemungkinan terjadinya kumpulan objek dengan catatan memperhatikan urutan. Seperti itu. Kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan. Misalkan seperti ini nih. Contohnya, sebelumnya saya sampaikan di sini. Sebuah susunan tadi kalimat yang sebuah susunan sekumpulan objek tadi yang dikumpulkan biasanya penulisannya dalam bentuk R permutation gini ya. Seperti ini. Contohnya seperti ini. Misalkan kita punya himpunan S, di mana S itu berisi 1, 2, dan 3. Susunan yang berurutan dari angka 1, 2, 3 ini merupakan permutasi dari S. Ya. The ordered arrangement 3 sama 2 ada 2 macam. Jadi susunannya itu urutan dari susunannya itu diperhatikan. Itu. Ya. Misalkan seperti apa sih, Bu? Misalkan kita diminta untuk memilih kemungkinan pemilihan presiden Indonesia misalkan. Nah, untuk presiden kan pasti kita tahu ada posisinya presiden dan wakil presiden gitu ya. Jadi kondisi yang demikian itu menggunakan permutasi karena kita harus mempertimbangkan urutan yaitu mana yang di posisi presiden, mana yang di posisi wakil presiden seperti itu. Nah, biasanya penulisan dari permutasi itu seperti ini, P, N, R. Ya. Bilangan dari R permutasi atau permutasi R dari suatu himpunan dengan elemen sejumlah N digambarkan dalam bentuk P, N, R. Sehingga kita dapat menemukan PNR dengan menggunakan perkalian produk. Ya, seperti ini misalkan. Corollary 2 menyampaikan bahwa jika N dan R suatu bilangan bulat, di mana R itu lebih kecil dari N, maka PNR sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial. Ini adalah rumus dari permutasi. Masih ingat ya, definisi faktorial ya. Misalkan 5 faktorial, berapa? Ingat? Berarti kita mengurutkan 5 produk rule ya, perkalian ke belakang. Berarti 5 dikalikan berapa? 4 dikalikan 3 dikalikan 2 dikalikan 1. Seperti itu. Ya, semoga masih ingat semuanya. Lalu, ini ada contoh gitu ya.
ada berapa macam cara untuk memilih 3 orang siswa dari sebuah grup yang terdiri dari 5 orang siswa untuk berdiri inline. Inline itu berurutan ya, kayak antri gitu ya. Berdiri berurutan for a picture, untuk ngambil foto. Jadi misalkan kita mau memfoto 5 orang, tapi kita berharap 3 orang ini kudu selalu berurutan, berdampingan. Jadi yang dua orang sisanya itu yang bisa diputar-putar. Berarti gimana? Ya. Yang pertama, catat bahwa urutan yang kita pilih dari siswa tersebut itu sangat diperhatikan. Jika terdiri dari 5 cara untuk memilih siswa pertama untuk berdiri mengawali barisan gitu ya, maka selanjutnya satu orang tersebut berarti sudah dipilih. Misalkan 5 orang ya. 2, 3, 4, 5. Misalkan cara pertama, orang ini mengawali, berarti dia 1. Berarti kan sisanya sudah 1 orang dipilih. Yang belum berapa? 4. 4 orang yang belum terpilih. Nah, sehingga gini, there are 4 ways to select the second student in the line. Kalau ini sudah kita pilih, berarti ada 4 cara untuk memilih orang yang kedua. Bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Sehingga ada 4 cara. Lalu, setelah kita memilih orang pertama dan orang kedua, ini orang pertama sudah dipilih, orang kedua dipilih. Nah, tadi kan disampaikan bahwa 3 orang tadi harus selalu bersamaan. Ya, jadi 3 orang ini harus selalu bersamaan. Jadi dia tidak usah dirubah-rubah urutannya. Ya, ada berapa cara sehingga supaya mereka ini selalu berurutan? Ada berapa cara? Ada 3 cara. Karena pokoknya dia itu selalu berdampingan. Boleh yang posisinya seperti ini, boleh yang misalkan yang ini pindah ke sini, pokoknya mereka diputar-putar, pokoknya harus berurutan. Sehingga ada 3 cara. Ini tadi ada 5 cara, ini tadi ada 4 cara, ini tadi ada 3 cara. Berarti ada berapa cara untuk menunjukkan 5 orang berfoto secara bersamaan, sedangkan 3 orang diantaranya harus berdekatan, harus berurutan. Sehingga tinggal dikalikan. 5 dikalikan 4 dikalikan 3. Ada berapa? 60. Sehingga ada 60 cara. Ya? Oke. Yang selanjutnya. Ada berapa cara kita untuk menyusun gitu ya sebuah grup yang terdiri dari 5 orang tadi untuk berbaris foto gitu ya. Artinya di sini tidak ada catatan berapa orang yang harus berjajar ya. Pokoknya 5 orang itu dia mau foto nih. Kira-kira urutannya kayak gimana? Gitu. Berarti ya udah kayak tadi kan, berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Atau bisa kita tuliskan 5 faktorial ya, karena ada 5 orang. Ini tadi ada 5 cara, ini tadi ada 4 cara, ini tadi ada 3 cara, ini ada 2 cara, ini ada 1 cara. Berarti ada 120. Seperti itu. Ya, boleh ditanyakan nanti ya di sesi tanya jawab jika memang masih dibingungkan. Ya. Contoh ke-14. Berapa banyak cara yang dipilih ya untuk memilih juara pertama, juara kedua, dan juara ketiga dari 100 orang peserta yang mengikuti kontes. Ya, kita akan memilih 3 orang. Juara 1, juara 2, juara 3. Ya. Dari 100 orang. Ya, berarti kita memilih 3 dari 100 orang. Berarti yang berperan sebagai R berapa? Mana? Berarti di sini N-nya adalah 3, karena juaranya ada 3. R-nya berapa? Kebalik ya, ini R-nya. R-nya adalah 3. N-nya adalah 100, karena ada 100 orang.
Berarti gimana nulisnya? P 100,3. Ya, permutasi dari 100 mau diambilnya 3. Pakai rumus, gimana tadi rumusnya? Berarti P 103 sama dengan berapa? 100 permutasi gitu ya. Maaf ya, Kak Sip ya. 100 permutasi dibagi 100 min 3 ya. 97 permutasi. Sehingga kalau ini kita jabarkan, berarti kan berapa? 100 dikali 99. Ini ya, 100 kali 19 kali 98. 97 faktorialnya gimana, Bu? Kan dicoret atas ke bawah, ya. Sehingga tinggal ini. Ini silakan dihitung menggunakan kalkulator. Hasilnya itu. Berarti ada 970.200 cara untuk menentukan siapa yang menjadi juara 1, juara 2, dan juara 3. Ya. Oke, kemudian untuk contoh ke-15. Contoh ke-15, misalkan nih ada seorang saleswoman, SPG gitu ya. Dia harus mengunjungi 8 macam kota yang berbeda. Nah, dari 8 kota yang akan dia kunjungi, satu kota itu dipilihkan oleh bosnya. Jadi, terserah kamu 7 kota yang lain, yang penting kota pertama saya pilihkan. Misalkan seperti itu. Oke? Nah, berapa banyak kemungkinan cara si SPG tadi mengunjungi kota-kota yang sisanya? Ya, berarti kalau dalam kondisi kayak gini, satu itu kan sudah nggak mungkin bisa dihitung, nggak perlu dihitung. Ya, berbeda dengan pemilihan tadi. Kalau pemilihan yang juara, 3 orang di dalamnya itu kan masih perlu dihitung, sehingga kita menggunakan permutasi. Nah, namun dalam kasus ini sama halnya dengan kasus contoh ke-13 tadi ya. Artinya, dari 8 kota yang perlu dikunjungi, yang satu kota tidak perlu dihitung. Sehingga kemungkinan dia mengunjungi 7 kota itu ada berapa? Sehingga di sini kita tidak menggunakan permutasi, tapi langsung menggunakan faktorial. Sisanya 7, berarti 7 faktorial. Ya, konsekuensinya hanya 7 faktorial, karena satunya tidak perlu dihitung, karena pasti satu kali. Ya, seperti itu. Nah, kita sudah belajar tentang permutasi, dan saya harap teman-teman sudah bisa mengingat kembali dan lebih refresh lagi gitu ya. Jika ada yang tidak paham, kurang paham bisa ditanyakan di sesi diskusi. Sekarang saya akan menuju ke materi selanjutnya, yaitu terkait kombinasi. Nah, sekarang kita akan memasuki sampel ke-16 ya. Berapa banyak 3 orang yang berbeda yang dipilih untuk menjadi panitia dalam suatu kegiatan, di mana dalam kelompok tersebut hanya ada 4 orang. Jadi dalam hal ini panitia ini kita tidak memperdulikan siapa yang jadi ketua, siapa yang jadi sekretaris misalkan ya. Artinya kita tidak memperdulikan urutan. Nah, tapi kita masih belum bisa menggunakan definisi kombinasi di sini. Ya, kita akan coba telah satu persatu. Oke, solusinya seperti ini. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita hanya perlu mencari jumlah himpunan bagian dengan 3 elemen dari himpunan yang berisi 4 siswa. Ya, jadi kan tadinya ada 4 siswa. Kita diminta memilih 3 orang untuk menjadi panitia di sebuah acara. Kita melihat bahwa ada 4 subset seperti itu, satu untuk masing-masing dari 4 siswa. Karena memilih 3 siswa sama dengan artinya kita harus membuang 1 orang dari kelompok tersebut. Sehingga kita memperoleh 3. Nah, sehingga kita perlu memikirkan, berarti ada berapa cara untuk membuang 1 orang dalam 4 orang tersebut supaya tersisa 3, maka ada 4 peluang. Bisa si A, bisa si B, bisa si C, bisa si D. Sehingga jawaban dari sampel 16 adalah 4. Nah, sekarang saya akan bawa ke definisi dari kombinasi. Ya.
Jadi kombinasi itu apa sih gitu ya? Sebuah R combination atau R kombinasi dari elemen pada himpunan yang urutannya itu tidak diperhatikan. Gitu ya. Intinya kombinasi ini adalah digunakan untuk mencari peluang terjadinya kemungkinan tanpa kita memperhatikan urutan dari elemen tersebut. Contohnya yang tadi disampaikan di awal, yaitu terkait pemilihan panitia tanpa kita tahu posisi dari kepanitiaan tersebut. Bedanya dengan permutasi, kalau permutasi itu yang kita memperhatikan, misalkan sebagai ketua, sekretaris, bendahara, seperti itu. Jadi urutannya diperhatikan. Penulisannya mirip dengan permutasi ya, cuman kombinasi dilambangkan dengan C, permutasi dilambangkan dengan P. Ya, the number of R combination of the set with n distinct element is denoted by C and R. Ya, bentuk penulisan kombinasi C and R ini sama halnya dengan bentuk binomial coefficient. Ya, di awal kita sudah pernah belajar tentang binomial coefficient. Nah, jumlah R kombinasi dari sebuah himpunan dengan N elemen tadi, di mana N itu haruslah non-negatif, bulat, dan R adalah juga integer, di mana R-nya itu pasti lebih kecil daripada N-nya, maka dapat kita tuliskan seperti ini. Ya, jika permutasi kita tadi hanya menggunakan ini ya, kombinasi ada ini ya. Kombinasi N dari R adalah N faktorial dibagi R faktorial dikalikan N min R faktorial. Faktorial definisinya seperti tadi. Oke, kita akan masuk ke contoh nomor 13. Ya. Berapa banyak poker hands, ini kartu poker gitu ya. Kita itu apa ya? How many poker hands of 5 cards gitu ya. Intinya berapa banyak poker itu yang diberikan sebanyak 5 kartu gitu ya. Jadi kemungkinannya gitu ya, berapa besar kemungkinan ketika kita satu kali main poker itu kita bagikan 5 kartu. Di mana sejumlah kartu total itu sejumlah 52 kartu. Ya, berapa banyak kemungkinan terambil 5 kartu, intinya kayak gitu ya. Mudahnya. Oke, berarti kita akan mengambil 5 kartu, 5 ini sebagai R, dari 52 kartu. Kartu ini sebagai N, jadi ini adalah N. Ini adalah R. Lalu kita masukkan saja rumusnya 52 faktorial dibagi 5 faktorial kali 47 faktorial. Ini kita data dulu supaya bisa dicoret ya. Faktorialnya 52 berapa? 52 kali 51 kali 50 kali 49 itu ya. Kalikan 8 kan berurut ya. Nah, 47 nggak usah dilanjutkan panjang, ditulis saja 47 faktorial. Kenapa? Tujuannya supaya bisa dicoret dengan bawahnya. Ya, 47 faktorial. Yang ini adalah 5 faktorial. Kita bisa coret ini. 5 faktorial adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya, ini adalah ini. Kita bisa mencoret salah satunya kalau mau menghitung manual, atau kita bisa menggunakan kalkulator untuk bisa dicoret semua. Ya, jadi gampang ya. Ini 12. 12. Ya, ini adalah 26. Sehingga ini hasilnya. Ya, jika ada yang belum paham bisa ditanyakan di sesi diskusi ya. Selanjutnya untuk contoh nomor 18. Berapa banyak cara untuk memilih 47 kartu dari ada standar deck 52 kartu. Saya rasa sama ya, gampang. Berarti R-nya 47, N-nya 52. Kita tinggal masukkan rumusnya. Gitu ya, kita hitung. Ini kok mirip ya? Nggak sama. Nah, ini nanti akhirnya akan menjadi sebuah teori. Ya, kita tahu bahwa 47 tadi adalah berapa? 52 min 5 faktorial. Dalam kombinasi, definisinya ini sama. Ya, jadi gini.
Probabilitika menyampaikan bahwa misalkan N dan R itu adalah integer non negatif dengan R kurang dari sama dengan N, maka berlaku Cn, R sama dengan Cn dari N, N min R. Ya, kombinasi dari N, R sama dengan kombinasi dari N, N min R. Contoh 19, berapa banyak cara yang dipilih untuk memilih 5 orang pemain dari 10 orang anggota tim tenis gitu ya, untuk melakukan trip pertandingan nih gitu ya dengan sekolah lain. Kita memilih 5 dari 10. Ya sudah, berarti N-nya 10, R-nya adalah 5. Tinggal dimasukkan. Berarti ada 252 cara untuk memilih 5 orang dari 10 pemain. Ya. Ini pun demikian juga, saya rasa nggak susah. Sebuah grup terdiri dari 30 orang. Dia akan dilatih sebagai astronot untuk pergi ke bulan gitu ya. Ke Mars di sini ya. Untuk misi pertama menuju ke Mars. 30 orang akan dipilih, akan dilatih. Berapa banyak cara terpilih untuk memilih? Paling tidak ada 6 orang yang berangkat. Ya udah, berarti R-nya adalah 6, N-nya adalah 30. Gampang ya? Secara gampang. Oke, ini nanti kita bahas saat di sesi diskusi ya. Saya rasa cukup pertemuan hari ini. Akan saya tutup dengan quote motivasi dari Nelson Mandela ya, bahwa pendidikan itu adalah senjata paling ampuh di dunia. Mengapa? Karena dengan kita menempuh pendidikan, maka kita akan merubah dunia. Demikian kuliah dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.